Nganggur Production, kita butuh cuan. Kita butuh cuan. Selamat datang di podcast kami Nganggur Production. Nganggur Production. Oke. Walaupun kita nganggur, kita tetap produksi terus. Ya, produksi terus. Ya. Biar viewernya nambah terus ya. Ya, semoga. Ya, Amin. oke. Jadi jangan lupa buat viewers support channel kita supaya lebih berkembang, supaya lebih baik lagi dari waktu ke waktu dengan cara like, komen, Share. dan jangan lupa subscribe. Kesempatan kali ini kita akan coba bahas orang dalam. Orang dalam apa nih? Orang dalam apa? Orang dalam itu istilah yang apa ya? Kita sering dengar dalam dunia apa ya namanya? Kerja. Dunia mungkin juga kampus sebenarnya bisa juga. Bisa sih. juga ya. Dalam Bisa berbagai bidang tuh orang dalam tuh pasti ada ya. Pasti faktor ada orang sih. dalam. Jadi menarik orang dalam. Oke, jadi apa menurut Mas, kita kembali lagi ya sama Mas Erlangga. Ya, Orang sama-sama dalam. pengangguran. Oke. Yeah. Orang dalam. Sebenarnya orang dalam ini belum tentu buruk ya. Citranya itu Betul belum tentu sih, buruk. betul. Tapi memang ada yang baik, ada yang buruk. Orang dalam ini kita mau bahas tentang kerja ya mungkin ya. Oke, mungkin kerja bidang yang lebih pekerjaan sering orang ya. dalam. Sebenarnya orang dalam ini lebih ke, kalau aku ya menyikapi orang dalam itu lebih ke relasi sih. Relasi. Oke. Jadi kita kenal dengan orang yang kebetulan orang itu memiliki jabatan tertentu, mungkin dia memberitahu kita info, ini ada kerjaan nih di sini nih. Kalau lu mau ngelamar, lamar aja di situ gitu. Itu salah satu faktor orang dalam. Tapi ada juga orang dalam yang langsung otomatis terima kita. Oke. Buat jadi kerja, udah lu masuk aja di sini, udah langsung masuk, langsung bisa kerja kayak gitu. Cuman sebenarnya itu jadi beban tersendiri loh. Buat yang ngajak sama yang diajak. Oke. Kenapa? Karena kalau bagi yang bagi yang diajak dulu ya. Bagi yang diajak itu beban tersendiri kalau kita kerja ternyata nggak sesuai target. Oke. Itu kan justru malu-maluin orang yang bawa kita kan. Iya sih. Bener nggak? Iya, bener. Dan bagi orang yang ngebawa kita, kalau kita juga nggak bisa berusaha maksimal, tidak memberikan yang terbaik untuk perusahaan atau instansi yang kita istilahnya ada di dalamnya, itu justru malah bikin gelo tuh apa bahasa Indonesianya? Kecewa ya. Kecewa. Duh, ternyata temanku yang tak ajak kok malah Tidak sesuai. nggak sesuai dengan job desk-nya atau malah target tidak terpenuhi. Nah, itu sebenarnya jadi beban tersendiri. Oke, jadi orang dalam pun ada risikonya. Ya, tapi ada juga orang dalam yang memang baik ya. Jadi dia dapat rekomendasi, tapi juga dia memiliki pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dengan yang dibutuhkan oleh instansi tersebut. Jadi orang dalam itu tidak selamanya buruk. Oke. Kalau saya menyikapinya seperti itu. Jadi dalam sudut pikir saya juga apa ya istilahnya ya? Orang dalam itu kan bisa orang yang memang bekerja dalam instansi tersebut ataupun orang yang memang cuma tidak bekerja di instansi tersebut tetapi mereka punya link. Mereka punya jalan broker lah ya, jadi makelar ya, jadi makelar kerjaan. Namanya ya itu makelar kerjaan. Tapi tadi yang Mas Erlangga singgung gitu ya, bahwa ada yang baik, ada yang mungkin buruk kayak gitu. Jadi orang dalam memang menurut aku itu adalah sebuah jalur relasi sebenarnya. Relasi ya, bukan jalan pintas sih sebenarnya. Bukan, menurut aku bukan, yaitu jalur relasi. Jadi bisa kita utarakan bahwa jalur orang dalam ini bisa cuma sekedar share info ya, atau cuma memang kadang gini Mas, yang saya tidak sepakatnya share infonya kan nggak publik gitu loh. Nah mungkin itu ya hanya orang-orang tertentu aja yang tahu. Nah kan? itu yang dijadikan kenapa orang dalam ya seperti itu. Itu perbedaan dengan orang dalam antara orang dalam dengan relasi. Kalau relasi mungkin ya dia info. Juga share private atau share sesuai dengan orang tujuannya, tetapi juga dia juga public. Tapi kalau orang dalam mungkin kan share-nya cuma ini aja lah, mungkin karena kerabat atau karena memang punya hubungan darah, konco kental ya. Nah, kayak gitu kan, itu kan juga bisa ya kan. Gitu sih menurut aku. Tapi ya ini emang banyak sih, cukup beragam. Contohnya misal kita punya teman di kampus dan ternyata setelah lulus dia misalnya jadi HRD di salah satu perusahaan, itu kan otomatis
di perusahaan aku butuh orang yang pintar desain nih. Misal Mas Eka pintar desain nih dari dulu. Oh, ini aku punya teman kampus nih. Aku kasih info. Itu juga sebenarnya termasuk orang dalam. Cuman tapi condongnya lebih ke relasi ya. Relasi. Ya? Jadi sebenarnya nggak semua buruk ya. Orang dalam tuh yang ujuk-ujuk langsung tanpa melewati berbagai proses, tahu-tahu langsung udah bisa masuk. Nah, harusnya prosedurnya ada A, B, C, dia cuma A. Ya gitu terus masuk gitu ya. Cuman itu memang jadi fenomena yang cukup menarik sih. Menarik dibahas. Cuman ya memang itu sebuah privilege sih kalau aku sih memandangnya ya. Karena kita nggak bisa dalam artinya tidak merencanakan bahwa kita punya orang dalam. Betul nggak? Betul. Itu suatu kejadian yang memang sudah digariskan oleh Tuhan secara tidak langsung kan. Karena kita tidak sengaja, istilahnya tidak sengaja aku sengaja biar aku masuk sini biar nanti aku jadi orang dalam. Itu kan nggak mungkin. Nggak mungkin sih kalau kita sebagai subjeknya, pelaku yang jadi orang dalam ya bukan seperti itu sih. Sebenarnya mungkin lebih kepada karena ya itu tadi garis kehidupan. Tapi beda lagi dengan kita yang kadang itu mencari-cari, ataupun ada orang yang mungkin kayak mau masuk institusi nih atau bayar dengan sejumlah uang gitu dengan ada ya jabat tangan. Nah itu justru yang menurutku itu orang dalam yang negatif, konotasi negatif ya, yang kita harus mengeluarkan sejumlah uang untuk memuluskan karir atau memuluskan jalan kita di instansi itu. Jadi ya sebenarnya orang dalam itu konotasinya ada positif dan negatif. Ya. Tergantung kitanya nanti. Jadi tergantung cara berarti ya. Ya, cara kita ininya. Menjalin hubungan lah ya, mungkin menjalin hubungan dan juga dalam menjalankan pekerjaan yang proseduralnya. Jadi percuma kita bayar mahal atau kita bayar orang buat nerima kita, tapi kita tidak memberikan maksimal buat perusahaan tersebut atau instansi tersebut. Itu justru selain merugikan perusahaan juga merugikan kita. Karena kita jadi kayak nggak betah, terus nanti keluar kan. Itu juga merugikan lah buat di CV kita nanti kalau kita ngelamar di tempat lain. Betul. Dan ini ya menurut aku ya Indonesia atau ya sebenarnya karena saya hidup di Indonesia, kemudian lingkungan saya gitu ya. Banyak sih sebenarnya orang-orang dalam yang saya pernah dengar ya harus dengan uang sekian masuk, atau ketika masuk harus kayak gini dulu. Nah, ini kan yang menjadi mungkin sisi negatif dari orang dalam itu lebih menonjol ketimbang segi positif atau korelasinya dengan relasi tadi. Ya, karena ada hubungan kayak gitu. Memang kita tidak bisa memungkiri ya namanya instansi, perusahaan ataupun tempat yang membuka kerja itu kalau nggak lewat orang dalam ya nggak bisa diterima, punya hubungan kayak gitu kan. Tapi terkadang memang perusahaan itu sengaja mencari orang yang punya orang dalam. Kenapa? Biar kita tahu tuh tingkat loyalitas pekerja. Karena kalau kita cari ke publik ya, misalkan ke masyarakat luas, kita juga nggak ngerti itu dia itu benernya loyal apa enggak gitu terhadap perusahaan. Itu yang sebenarnya mungkin ya kita nggak tahu sih, HRD atau anak-anak lulusan psikologi itu bisa ngerti nggak sih orang itu sebenarnya benar-benar loyal atau enggak gitu. Sebenarnya mungkin itu dilema tersendiri bagi instansi atau perusahaan yang cari pekerja. Emang sengaja mungkin cari yang ada orang dalamnya biar kita tahu seberapa tinggi loyalitas pekerja tersebut. Ya memang kadang kalau kita lihat jeleknya ya, kalau bicara orang dalam juga ya itu tadi, ketika tidak ada kualifikasi sesuai bidangnya, kemudian hanya mengincar yang penting kerabat, yang penting teman, saudara atau anak kayak gitu. Yang penting slot kerjanya itu terpenuhi. Itu kan menjadi citra yang negatif. Nah, itu yang nggak fair. Tapi kalau yang fair, orang dalam tapi juga kita punya kompetensi yang sama. Atau yang sesuai dengan posisi yang kita butuhkan. Mungkin teman-teman viewers bisa kasih pendapat juga nanti ya di komen kayak gitu kan, terkait dengan problematika orang dalam kayak gitu. Karena menurut aku sendiri ya itu tadi ya, orang dalam itu ada segi positif yang dominannya lebih condong ke relasi, ada juga yang negatif. Ya negatif ini kan bisa memotong prosedur atau dengan
ada uang titipan dan lain sebagainya. Nah itulah yang kadang bikin kita kuncinya adalah ketika kalian berada di masyarakat, cari teman sebanyak mungkin. Karena kita nggak akan tahu siapa yang akan jadi orang dalam nih. Atau kita nggak akan tahu orang itu bakalan jadi apa gitu kan. Barangkali dulu kita cuma teman, ya antara teman dengan relasi kan saya rasa itu tipis lah ya. Iya. Atau sama lah ya. Beda sih. Beda. Okay. Bedanya itu gini. Kalau teman itu adalah teman yang lebih ke apa ya, emosional. Oke, relasi emosional. Kalau relasi saya rasa itu lebih kepada sisi kerjaan, sisi hubungan kerja, atau kemudian sisi ya istilahnya kepentingan. Nah, betul. Nah, relasi itu terkait dengan kepentingan, tapi kalau teman itu emosional. Oke. Nah, barangkali teman kita sekarang itu suatu saat bisa jadi relasi. Iya, bisa. Siapa gitu tahu kan? Mas Eka keluar dari sini, keluar dari tempat ini ya, atau besok tahu-tahu jadi staf menteri atau apa, itu kan bisa jadi. Betul. Kita nggak akan ada yang tahu barisan Tuhan ya itu intinya kita tidak menyalahkan adanya orang dalam artian yang positif tentunya. Kita selalu kontra dengan hal-hal negatif kan, tentu sebagai umat manusia berpendidikan, berilmu, beradab gitu kan. Kita juga nggak terima kalau ada kita sama-sama ngelamar tapi kalah sama orang dalam ternyata nggak sesuai kompetensi itu kan. Tapi kalau orang dalam tersebut sesuai kompetensi, oke lah kita bisa nerima gitu kan. Oke, gitu sih. Tapi kadang ya jengkel juga sih dalam hati kalau kita sebenarnya udah tahu tuh yang bakal diambil dia gitu. Kayak gitu, karena dia mungkin sepupu atau apa kayak gitu. Tapi ya itu tadi, orang dalam pasti punya beban yang lebih berat daripada kita yang usaha sendiri. Dan kita yang berusaha sendiri tanpa adanya orang dalam itu akan ada kepuasan tersendiri, ada kebanggaan lah ya. Iya ya. Ya dari awal-awal mungkin kita belum apa-apa, kita berjuang dari bawah. Susah, kita nyebar lamaran di mana-mana ya kan. Betul. Terus akhirnya kita dapat suatu tempat kerjaan yang ternyata kita lamar kita bisa diterima, itu timbul kesenangan lah, kegembiraan, kebanggaan lah ya. Dan kita juga akan semangat mempertahankan posisi tersebut. Tapi saya pengen tanya. Mas Erlangga ini kenal dengan orang dalam mungkin di suatu instansi gitu atau institusi ya? Pernah sih ada yang nawarin kayak gitu ya, orang dalam di salah satu instansi. Cuman itu juga timbul dilema tersendiri di hati saya, karena ya itu tadi jadi beban tersendiri kalau kita nerima pekerjaan itu. Karena kita takutnya ternyata kita malah mengecewakan, bikin malu orang yang bawa kita. Artinya beban mental itu ada, lebih berat ya, paling berat malah menurut aku kalau adanya orang dalam. Oke, menarik. Mungkin sekian dulu. Jadi teman-teman bisa simpulkan orang dalam itu seperti apa gitu kan. Kalau menurut kita ya ada yang negatif, ada yang positif, dan kemudian ada bentuk relasi atau bentuk teman ataupun bentuk yang lain lah. Yang lain itu. Intinya tetap kita berteman dengan siapapun biar siapa tahu kita jadi relasi. Ya. Buatlah jejaring semaksimal mungkin, sebanyak mungkin, seluas mungkin kayak gitu. Karena bukan tak mungkin itu menjadi salah satu sumber rezeki kita, menjadi salah satu sumber mungkin penghidupan kita kayak gitu untuk kedepannya. Oke, mungkin itu dulu, kita cukupkan sampai di sini. Kita next di pertemuan ataupun pertemuan ya, bukan topik. Kayak kuliah ya. Video-video ya, video-video selanjutnya gitu ya. Oke, stay tune terus di Nganggur Production. Kita cari cuan. Cuan cuy. Nganggur Production. Kita butuh cuan.